Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan program padat karya tunai atau PKT yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyiapkan program padat karya tunai atau Cash for Work tahun 2020 dengan anggaran sebesar 11,263 triliun rupiah yang tersebar di 34 provinsi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan, program padat karya tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Setiap tahapan pelaksanaan program padat karya dilakukan sesuai dengan protokol COVID-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Program padat karya tunai tahun 2020 utamanya akan digunakan untuk 15 program yang meliputi melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dilaksanakan program sebagai berikut. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3TGAI tersebar di 10.000 lokasi dengan anggaran 2,25 triliun rupiah, termasuk rencana tambahan di 4.000 lokasi. Saat ini, sebanyak 761 lokasi P3TGAI sudah tahap sosialisasi, dan 224 lokasi yang tersebar di 9 provinsi sudah melaksanakan kegiatan konstruksi fisik dengan anggaran per lokasi sebesar 225 juta rupiah. Program Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan atau ABSAH mencakup 94 lokasi yang tersebar di 10 balai wilayah sungai dengan anggaran 38,02 miliar rupiah. Operasi dan pemeliharaan air tanah dan baku tersebar di 2.255 lokasi dengan anggaran 104,26 miliar rupiah. Operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa tersebar di 818 lokasi dengan anggaran 326,60 miliar rupiah. Tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa tersebar di 821 lokasi dengan anggaran 432,24 miliar rupiah. Operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai tersebar di 681 lokasi dengan anggaran 168,93 miliar rupiah. Di bidang jalan dan jembatan, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2020 ini, dilaksanakan program padat karya tunai berupa pemeliharaan rutin jalan di 500 lokasi atau paket dengan anggaran 621,57 miliar rupiah. Misalkan untuk pembersihan media jalan, pengecatan marka, dan berem. Selain jalan, juga dilakukan pemeliharaan rutin jembatan yang menggunakan skema swadaya masyarakat di 311 lokasi atau paket dengan anggaran 131,17 miliar rupiah yang digunakan untuk misalnya pengecatan rangka jembatan. Di bidang permukiman, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan program diantaranya penataan kota tanpa kumuh atau Kotaku tersebar di 364 kelurahan dengan anggaran 382,50 miliar rupiah. Program sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas tersebar di 1.028 lokasi dengan anggaran 391 miliar rupiah. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau PISEW tersebar di 900 kecamatan dengan anggaran 540 miliar rupiah. Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R
tersebar di 106 lokasi dengan anggaran 63,6 miliar rupiah. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS tersebar di 4.771 desa dengan anggaran 1,120 triliun rupiah. Di bidang perumahan, melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dilaksanakan program padat karya peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 214.087 unit yang tersebar di 449 kabupaten atau kota dengan anggaran 4,461 triliun rupiah dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 5.913 unit yang tersebar di 151 lokasi dengan anggaran 231,63 miliar rupiah yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Pelaksanaan program padat karya tunai secara garis besar terdiri dari 4 tahap, yaitu rekrutmen fasilitator, pelatihan fasilitator, sosialisasi atau rembuk warga, dan eksekusi atau pelaksanaan. Pelaksanaan program padat karya tunai berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 605.898 orang atau 35.037.639 hak orang kerja atau HOK. Program ini akan diprioritaskan pada provinsi atau kabupaten atau kota yang tidak termasuk dalam kategori kerentanan tinggi COVID-19 atau red zone.